Kita akan membahas masih tema filsafat manusia. Temanya adalah tentang mutlak dan relatif. Hubungan antara relatif dan mutlak bersifat paradoksal. Kebenaran tidak mungkin melulu bersifat relatif atau relativisme, dan juga tidak mungkin mutlak selalu dogmatisme atau fundamentalisme. Kebenaran bersifat relatif namun sekaligus mutlak. Inilah yang dimaksud dengan sifat paradoksal. Kita menemukan dua kebenaran yang bertentangan, namun hanya benar dalam kesatuan keduanya. Kebenaran bersifat mutlak sekaligus relatif. Apa ini kontradiksi? Objektif sekaligus subjektif. Tetap sekaligus dinamis, empirik sekaligus meta-empiris, terbatas sekaligus tidak terbatas. Karena sifatnya yang paradoksal, kebenaran selalu berada on the edge contradiction. Paradok menjadi suatu tantangan. Manusia ternyata sulit hidup dengan paradok sehingga tergoda untuk menghapus sifat paradoksal itu. Ia cenderung memilih yang satu dan menolak yang lain. Dalam dogmatisme dan fundamentalisme segala unsur relatif terhapus. Sedangkan dalam relativisme dan subjektivisme segalanya bersifat mutlak, tetap dan umum. Dalam relativisme sifat relatif tidak dapat diperdamaikan dengan sifat universalitas kebenaran. Dalam relativisme universalitas dihapus, yang benar untuk Anda belum tentu benar bagi saya. Yang baik bagi saya bisa saja jahat untuk Anda. Kebenaran bersifat relatif, namun relatif tidak sama dengan relativisme. Relativisme menghapus sifat mutlak dan umum. Relativisme inilah yang bisa merasuki hidup moral maupun politik, juga hidup agama. Norma-norma etika dan moral yang berlaku umum dan tetap tidak diakui. Relativisme ekstrim ini telah muncul pada zaman Sokrates. Sokrates melihat akibat yang fatal bagi kehidupan moral dan politik. Baik dan jahat seluruhnya relatif. Suatu kebaikan mungkin lain untuk saya dan lain untuk Anda. Lain untuk zaman dulu, lain untuk zaman sekarang. Dasar untuk berdialog tidak ada. Dasar dialog menuju kebenaran harus berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan diri kepada partner dialog. Orang harus berdialog, harus meneruskan dialog dengan kenyataan. Hanya berkat keterbukaan satu sama lain dan keterbukaan bagi kenyataan, kita dapat bersama-sama menuju kebenaran. Maksud dialog adalah untuk saling membantu melihat kenyataan yang menyatakan diri. Kenyataan adalah dasar kebenarannya. Pandangan masing-masing partner dapat berbeda-beda satu sama lain. Namun demikian, waktu berdialog dengan partner, para peserta dialog harus meneruskan dialog dengan kenyataan. Kalau tidak, dialog menjadi dua monolog tanpa titik temu. Terima kasih.